Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Rivaldi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosesor paralel. Jadi prosesor paralel adalah sistem yang mengandung ratusan atau bahkan ribuan prosesor yang dapat saling berinteraksi dengan pendekatan jaringan saraf. Lalu dilanjutkan dengan model komunikasi. Jadi yang pertama adalah pemrosesan paralel. Jadi pemrosesan paralel adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan, atau lebih singkatnya adalah membuat program berjalan lebih cepat karena menggunakan semakin banyak CPU. Kemudian ada dua model komunikasi, yaitu yang pertama adalah multiprosesor. Jadi multiprosesor secara singkatnya adalah sistem yang memiliki lebih dari satu CPU yang memiliki sebuah memori bersama. Contohnya adalah seperti kelompok orang dalam suatu ruangan yang memilih papan tulis bersama. Kemudian yang kedua adalah multikomputer. Multikomputer adalah sistem dengan banyak prosesor yang terhubung bersama untuk menyelesaikan suatu masalah bersama. Kemudian ada taksonomi komputer paralel. Jadi menurut Klein, yang pertama adalah SISD, yaitu Single Instruction Stream, Single Data Stream. Jadi itu adalah single data yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini digunakan karena model ini hanya menggunakan satu buah prosesor saja. Oleh karena itu, model ini bisa dikatakan sebagai model untuk komputer tunggal. Kemudian yang kedua adalah Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Jadi model ini menggunakan sekaligus banyak prosesor dengan instruksi yang sama. Namun, setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Jadi model ini menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda-beda, namun mengolah data yang sama. Kemudian yang terakhir adalah MIMD atau Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Jadi model ini menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Lalu ada SISD, Single Instruction Stream atau Single Data Stream, memiliki beberapa mungkin komponen atau kelebihan atau fungsi. Yang pertama adalah memiliki satu prosesor, kemudian memiliki satu instruksi stream atau perintah-perintah, kemudian penyimpanan data menggunakan satu memori, dan prosesornya disebut sebagai uniprosesor. Kemudian SIMD, Single Instruction Stream, Multiple Data Stream, memiliki komponen instruksi mesin tunggal, eksekusi dikendalikan secara simultan, kemudian terdapat sejumlah elemen proses, kemudian ada setiap instruksi dieksekusi dalam set data yang berbeda oleh proses yang berbeda. Kemudian yang termasuk SIMD adalah array processor dan vector processor. Kemudian memiliki sifat komputer, yaitu yang pertama adalah mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah hardware, kemudian yang kedua beroperasi secara bersama-sama pada beberapa elemen data yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah menjalankan komputasi yang sama pada semua elemen data. Kemudian untuk MISD, Multiple Instruction Stream, Single Data Stream, hanya memiliki satu aliran instruksi, kemudian memiliki banyak aliran data, dan yang terakhir adalah belum dapat diimplementasikan dengan baik. Mungkin karena kurangnya update. Kemudian yang terakhir adalah MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Memiliki sejumlah set prosesor, kemudian terdiri dari sejumlah set data yang berbeda, kemudian secara simultan eksekusi urutan instruksi yang berbeda. Jadi memiliki untuk hasil akhir instruksi yang berbeda-beda. Kemudian memiliki sifat komputer, yaitu mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah prosesor independen. Kemudian yang kedua, membagikan sumber termasuk memori utama ke prosesor independen. Kemudian yang ketiga adalah setiap prosesor menjalankan programnya sendiri.
Kemudian yang keempat, setiap prosesor berfungsi secara independen dan bersama-sama. Kemudian contoh yang termasuk ke dalam MIMD adalah multikomputer, closely coupled, dan yang kedua adalah multiprosesor, tightly coupled. Kemudian multiprosesor, mungkin ini adalah kelebihan. Jadi yang pertama adalah sebuah sistem mungkin ini adalah kelebihan atau fungsi lainnya. Jadi yang pertama adalah sebuah sistem komputer paralel yang didasarkan pada pemakaian memori tunggal secara bersama-sama. Kemudian model multiprosesor berkembang menjadi software. Kemudian menggunakan bersama sebuah ruang alamat virtual tunggal yang dipetakan pada memori bersama. Kemudian untuk membaca atau menulis sebuah word memori dengan menjalankan instruksi load and store. Kemudian multiprosesor sulit untuk dikembangkan tapi mudah diprogram. Dan yang terakhir contohnya untuk multiprosesor adalah Sun Enterprise 10000, Sequent Numa Q, SGI Origin 2000, dan HP atau Convex Exemplar. Kemudian untuk yang multikomputer adalah sebuah sistem komputer paralel di mana setiap CPU memiliki memori sendiri dan independen, jadi memiliki memori yang masing-masing. Kemudian disebut juga dengan sistem memori terdistribusi karena memiliki memori yang mungkin tersusun dengan rapi. Kemudian setiap CPU memori lokal sendiri yang bisa diakses dengan hanya menggunakan instruksi load and store, tetapi tidak bisa diakses oleh CPU lain. Mungkin ini sama seperti multiprosesor, tapi hanya berbeda sedikit saja. Kemudian multikomputer memiliki suatu ruang alamat fisik per CPU. Lalu ada multikomputer mudah untuk dikembangkan tapi sulit untuk diprogram. Kemudian contoh untuk multikomputer adalah SP2 IBM, kemudian Option Red Intel atau Sandia dan Cow Wisconsin. Kemudian ada untuk kombinasi multiprosesor dengan multikomputer. Yang pertama adalah rancangan yang dapat diskalakan, rancangan komputer paralel yang dapat terus beroperasi dengan baik sebanyak apapun CPU diparalelkan. Kemudian yang kedua adalah Distributed Shared Memory atau DSM, memori bersama yang menyediakan satu ruang alamat virtual bersama dengan penghalaman pada sistem seluruhnya. Kemudian yang terakhir adalah sistem runtime bahasa pemrograman menyediakan abstraksi memori bersama yang diimplementasikan oleh compiler dan sistem runtime. Kemudian ini adalah jaringan interkoneksi. Jadi ada 5 komponen pada jaringan interkoneksi. Jadi yang pertama ada CPU, memori, kemudian ada interface. Di dalam interface ini adalah peralatan yang membawa pesan masuk dan keluar dari CPU dan memori. Kemudian ada penghubung atau konektor, yaitu saluran fisik yang dilalui bit-bit untuk berpindah tempat. Kemudian ada switch, yaitu peralatan yang memiliki banyak port input dan port output. Kemudian memiliki kinerja yang pertama untuk mengembangkan komputer paralel agar bisa beroperasi lebih cepat dan prosesor tunggal. Kemudian masalah kinerja yang berkaitan dengan komputer paralel yang pertama adalah metrik hardware, kecepatan CPU, dan input atau output. Kemudian yang kedua adalah metrik software, mengetahui seberapa cepat sebuah program beroperasi pada sebuah komputer paralel dibanding sebuah prosesor tunggal. Ya, sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.